Shalom, siap puji Tuhan.
JKI ke Kota dan setiap anak muda dimanapun berada. Pada sore hari ini saya berada di Kota Makassar. Lagi ada sesuatu yang dikerjakan di tempat di Kota Makassar ini. Dan pada hari ini, sore hari ini, kita mau berdoa buat ibadah Stadion JKI ke Kota. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih buat semuanya. Bahkan Tuhan sudah memberkati kami pada sore hari ini dan berkati ibadah kami menjadi ibadah yang luar biasa dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Anak muda dimanapun berada, pada sore hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua satu firman Tuhan dengan judul tema terhubung dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, sama-sama katakan terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu berarti kita terkoneksi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu berarti kita sedang melekat dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu sedang menempel dengan Tuhan. Amin. Sore hari ini kita akan buka firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 15 sampai yang ke-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kalau kita melihat teman-teman anak-anak muda ya yang terjadi, yang berkembang pada saat ini adalah teknologi hari-hari ini, tidak seorang pun yang menyangka kalau akan ada perkembangan yang semakin cepat, perkembangan yang semakin dahsyat, perkembangan yang semakin luar biasa. Dunia nggak pernah menyangka sebegitu terkoneksi seperti sekarang. Ya, dunia tidak akan tahu bahwa itu akan terjadi. Peristiwa apapun yang terjadi di dalam dunia, peristiwa apapun yang terjadi di dunia, di belahan dunia lain, semua orang dalam sekejap, dalam hitungan detik, semua orang tahu. Karena apa? Media yang cukup cepat, media yang cukup tanggap, media yang cukup cepat menyebarkan berita. Bahkan lewat internet, orang tinggal klik search kejadian di kota mana, semua orang tahu, semua dunia tahu. Namun kalau kita tahu teman-teman anak muda dimanapun engkau berada, ironisnya walaupun seperti dunia terkoneksi dari wilayah satu ke wilayah yang lain, negara bagian lain ke negara bagian yang lain ya, melalui sebuah alat, banyak orang justru menjadi terasing. Karena apa? Orang tidak memiliki hubungan lagi yang dekat dengan orang. Orang mau cari tahu tentang keluarganya tidak perlu mendatangi lagi, hanya tahu lewat media-media yang cukup luar biasa, media-media yang kurang bisa membantu kita semuanya. Canggihnya kalau kita lihat dunia teknologi, ternyata tidak dibarengi dengan pertumbuhan tingkat hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, banyak orang merasa tidak terkoneksi satu dengan yang lain seperti yang dialami generasi sebelumnya. Nggak bisa terkoneksi lebih baik lagi kepada orang-orang yang sebelumnya, tidak bisa terkoneksi lagi kepada orang-orang sebagaimana mereka orang bisa lakukan. Alkitab kalau kita tahu teman-teman anak-anak muda dengan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk saling berhubungan, manusia diciptakan untuk saling mengenal, manusia diciptakan untuk bisa berhubungan erat, saling mengetahui, saling membantu, saling menyayangi. Bahkan salah satu perkataan awal yang diucapkan oleh Allah kepada semua manusia, manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri saja. Kita garis bawahi, manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri saja. Kita diciptakan, teman-teman diciptakan, saya diciptakan, keluarga teman-teman diciptakan untuk bisa serupa dan segambar dengan rupa Allah. Di mana Allah adalah kasih. Dan kasih itu tidak terlepas dari status kita menikah atau belum pasti. Pastikan bahwa manusia membutuhkan hubungan yang sehat dalam hidupnya. Jadi kasih itu diciptakan untuk selalu menempel. Kasih itu diciptakan untuk memiliki hubungan yang baik antara sesama manusia. Seperti kita ketahui teman-teman anak muda pada sore hari ini,
kita diselamatkan bukan untuk maksud dan tujuan. Kita diselamatkan bukan untuk maksud dan tujuan. Kita diselamatkan untuk satu tujuan ilahi dari Allah yang luar biasa, yaitu membawa suara Tuhan kepada manusia. Kita diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan rupa Allah untuk kita membawa kasih itu, suatu kasih ilahi yang bisa menyelamatkan manusia dan menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Ya, kalau kita mau tahu teman-teman, bagaikan kita seperti USB, konektor sebuah USB yang menghubungkan komputer pusat dengan komputer atau peralatan yang lain untuk tersalurkannya data ataupun sumber tenaga. Kita suka mencolokkan USB ke dalam satu komputer supaya data itu bisa menyalurkan apa yang ada di dalam USB, apapun yang ada di dalam perangkat komputer untuk bisa disalurkan. Ya, setiap kita terkoneksi dengan Kristus adalah sumber segala-galanya bagi kita. Tanpa koneksi baik, teman-teman, kita hanya akan membawa suara diri sendiri kepada dunia dan sama. Kalau kita tidak terkoneksi dengan baik dengan Tuhan, maka kita hanya bisa membawa suara kita kepada orang-orang di sekitar kita. Suara diri sendiri, tapi bukan suara ilahi atau suara Tuhan yang kita sampaikan. Kalau kita mau belajar pada sore hari ini teman-teman, apa sih yang diharapkan ketika orang percaya? Apakah yang diharapkan ketika orang terkoneksi dengan benar dengan Tuhan? Yang pertama poinnya, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, apa yang kita harapkan? Satu, poinnya adalah keterhubungan menghasilkan hidup dalam kebenaran. Ya, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ya, dengan benar kepada Tuhan, apa yang diharapkan orang sebagai orang percaya kepada kita? Poin pertamanya adalah keterhubungan menghasilkan hidup dalam kebenaran. Kita baca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya ulangi sekali lagi teman-teman, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak kepalsuan, ada kesalahan di sekitar kita, bahkan adanya ajaran-ajaran tentang kebenaran yang palsu dan salah. Kalau kita lihat kelihatannya sebenarnya tidak, namun sesungguhnya tidak. Ajaran-ajaran seperti ini bisa mengombang-ambingkan orang percaya. Karena apa? Imannya belum dewasa. Kalau kita mau tahu teman-teman, anak muda, firman yang kita baca hari ini, ayat ini mengajak kita untuk makin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Makin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Karena apa? Iman adalah yang dewasa, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala atau panutan. Iman yang bertumbuh. Tadi dikatakan Efesus 4:15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kalau teman-teman punya iman, kita percaya kita akan bisa berpegang teguh pada kebenaran. Kebenaran kepada siapa? Kebenaran kepada Kristus dalam segala hal. Karena apa? Kristus itu adalah kepala. Jadi kita tahu berpegang teguh kepada siapa? Kepada Kristus, sebab Dia adalah kepala. Yang poin yang kedua, kalau kita mau terkoneksi dengan benar dengan Tuhan, apa yang diharapkan sebagai kita orang yang percaya? Poin yang kedua adalah keterhubungan menghasilkan fungsi yang benar. Keterhubungan menghasilkan fungsi yang benar. Kita baca Efesus 4 ayat 16 yang dikatakan, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan tiap kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Saya ulangi sekali lagi, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, di mana salah satu gambaran yang paling umum tentang gereja dalam Alkitab adalah satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus, ya. Dalam tiap-tiap itu adalah satu tubuh Kristus.
Kita adalah tubuh di mana Kristus adalah kepala. Kita adalah anggota tubuh yang seharusnya terkoneksi dengan kepala. Satu tubuh, ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Semuanya terhubung kepada satu kepala. Terkoneksi kepada kepala. Sebagaimana Yesus pada waktu kebenarannya sebagai manusia berjalan sebagai manusia, berjalan berkeliling melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Demikian seharusnya kita pun terhubung dengan sang kepala. Jadi satu tubuh ini harus terhubung dengan kepala. Sebagai kita orang percaya kepada Tuhan, kita harus terhubung kepada Tuhan sebagai kepala. Kepala juga melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa. Kita adalah tubuh Kristus, teman-teman, dalam dunia ini. Kita adalah tubuh Kristus, teman-teman, di dalam dunia ini. Kita dapat berupa menjadi tangan Kristus. Kita dapat juga berupa kaki bagi Kristus. Kita juga dapat berupa telinga kepada Kristus. Kita juga bisa menjadi mata untuk kepada Kristus. Kita juga adalah hati Kristus bagi dunia dewasa ini. Hatinya Tuhan untuk dunia ini, teman-teman. Dan semua itu akan berfungsi baik ketika setiap anggota tubuh tersebut menempel pada posisinya masing-masing pada bagian tubuhnya. Bayangkan teman-teman, anak-anak muda, apabila ada tubuh yang tidak menempel sebagaimana harusnya, maka sudah pasti bagian tersebut bukan saja tidak berfungsi, maka akan jadi mati. Contoh, tangan nempel di mata, atau mata nempel di kaki, atau indera penciuman menempel di tangan. Semua tidak akan berfungsi baik. Semua tidak akan berfungsi dengan baik. Sama dengan kita, komunitas anak muda, Stariut CKI IHK Kota. Kita punya komunitas dalam Tuhan. Kita punya kekuatan. Anak-anak muda adalah family, kekeluargaan. Kalau satu tubuh sakit, kalau satu tubuh anggota kita tidak bekerja dengan baik, maka tidak dapat berjalan dengan baik. Mari kita bangun, teman-teman, komunitas Stariut CKI IHK Kota menjadi satu komunitas yang terhubung, menjadi satu komunitas yang sehat, menjadi satu komunitas yang selalu menempel kepada Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan, seperti seluruh anggota tubuh kita menempel kepada tubuh kita, menjadi satu tubuh Kristus. Kristus itu adalah kepala, Dia adalah Tuhan yang akan menjadi kepala, dan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam keuangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak muda pada sore hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Keep in spirit, keep in touch, terhubung dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Itulah ciri anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Berkati setiap anak-anak muda dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota lain, menjadi berkat, menjadi saluran buat orang-orang di sekitarnya. Damai sejahtera Allah turun atasmu, diberkati sampai selama-lamanya. Stariut, jaya, jaya, jaya selalu. Tuhan Yesus memberkati.